Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciria Ardinata, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi 2021, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu oleh dosen Rosi Daud. Komunikasi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap dan gaya kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan telah didefinisikan sebagai proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu. Ada dua peran yang penting terkandung dalam kepemimpinan, yaitu satu, menyelesaikan tugas. Artinya tujuan utama dibentuknya kelompok di bawah pemimpin para pimpinan harus memastikan bahwa tujuan kelompok akan tercapai. 2. Menjaga hubungan yang efektif, yaitu hubungan antara kepemimpinan dengan anggota kelompoknya maupun hubungan antar kelompok. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota manajemen, yaitu eksekutif puncak, lalu eksekutif menengah, terakhir ada eksekutif bawahan. Lalu ada pendekatan kepemimpinan. Pendekatan gaya kepemimpinan menekankan pada perilaku seorang pemimpin. Ia berbeda dengan pendekatan sifat yang menekankan pada karakteristik pribadi pemimpin, juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang menerangkan pada kemampuan administrasi pemimpin. Pendekatan ini juga memperluas kajian kepemimpinan yang bergerak dengan tindakan terhadap anak buah dalam aneka situasi. Gaya kepemimpinan yakni sebagai berikut. 1. Pendekatan kisi kepemimpinan tim. Salah satu pendekatan gaya kepemimpinan yang paling banyak didiskusikan oleh Johnson dan Robert berasal dari hal yang mendasari perhatian eksekutif. Hal-hal yang telah direncanakan untuk diselesaikan oleh organisasi. Robert juga menunjuk bahwa pemimpin dapat membantu organisasi mencapai tujuannya lewat dua orientasi, yaitu 1. Perhatian atas produksi dan 2. Perhatian atas orang. Kedua orientasi ini mencerminkan kembali perilaku kerja dan perilaku hubungan seperti terjadi riset oleh University Black Mountain menciptakan 5 gaya kepemimpinan, yakni 1. Gaya taat otoritas. Yang kedua ada gaya country club, ketiga gaya pengalah, 4 gaya jalan tengah, dan yang kelima gaya tim. Lalu yang selanjutnya, kedua, pendekatan gaya situasional. Pendekatan gaya situasional adalah pendekatan yang paling banyak dikenal. Pendekatan ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth. Pendekatan kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri atas arahan, dimensi, dan dukungan. Pemimpin yang efektif dapat memilih tempat gaya kepemimpinan yang tersedia, yaitu 1. Pemberitahu, 2. Partisipatif, 3. Penjual, dan 4. Pendelegasi. Selanjutnya, ada pendekatan kepemimpinan tim. Tim adalah kelompok di dalam organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain, saling berbagi tujuan bersama, dan dicarikan oleh adanya satu orang yang mengkoordinasikan kegiatan bersama mereka. Yang terakhir ada kepemimpinan transformasional. Konsepsi kepemimpinan transformasional pertama kali dikemukakan oleh James Barnes yang menerapkannya dalam konteks politik dan selanjutnya ke dalam konteks organisasional oleh Bernard Bass. Kepemimpinan jenis ini didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran di mana para pengikut mendapat imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpin. Nordhaus memberikan beberapa tips untuk menerapkan kepemimpinan transformasional, yakni sebagai berikut. 1. Berdayakan seluruh bawahan untuk melakukan hal yang terbaik untuk organisasi. Kedua, berusaha menjadi pemimpin yang bisa diteladani, yang didasari nilai-nilai tinggi. 3. Dengarkan semua pemikiran bawahan untuk mengembangkan semangat kerjasama. 4. Ciptakan visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam organisasi. Dan yang kelima, bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi dengan memberikan contoh bagaimana menggagas dan melaksanakan suatu perubahan. Yang keenam, menolong organisasi dengan cara menolong orang lain untuk berkontribusi terhadap organisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan dalam suatu organisasi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.